mbek aku. Kamar kecil. Halo. Ya, halo. Halo, halo. Udah nyampe ya sini ya. Sudah sampai. Ya. Tapi ini di mas. Tapi ini. Topinya saya pakai. Ah. Siap. Berapa Pak? Nggo iki bae, kamerane nganggo sing iki bae. Sing gedhe nek. Oh, ngono foto bareng-bareng ya? Iya. Nek foto bareng-bareng nggo. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan perjalanan Sang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghambakan diri demi keselamatan seluruh umat manusia. Kita juga ingin menyadari betapa agung kasih Tuhan kepada kita manusia yang sering jatuh ke dalam dosa dan kelemahan. Yesus memanggul Saul. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Kau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dan didera, Ia dibawa keluar dari pengadilan untuk disalibkan. Dengan diiringi hinaan dan ejekan banyak orang, yang ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan kasih-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus telah basah oleh keringat. Beban salib kelewat berat sehingga tubuhnya yang perkasa. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Kau telah Para murid meninggalkan Yesus ketika Yesus menapaki jalan sengsaranya ke Golgota.
Dalam perjalanannya ini, ia bertemu dengan Maria ibunya. Maria begitu setia sampai ia rela mendampingi Yesus dalam penderitaannya memalukan. Maria keempat, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab perjalanan sengsara sungguh menguras semua tenaga Yesus. Orang tak bersalah dalam menanggung kehidupan ini. Tidak usah bicara. Yesus kehabisan tenaga. Ia terseok-seok, jatuh, bangun, mendaki tidur di luar kota. Yerusalem terlihat bercampur darah mengalir semakin dalam. Para algojo memaksa seorang petani yang harus pulang dari ladang untuk membantu memambul salib Yesus. Simon keliling menyambut salib Yesus itu dengan tenang dan tulus. Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi Ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab Veronica iba melihat penderitaan Yesus dan betapa kerasnya para serdadu memperlakukan Yesus. Wajah Yesus kotor oleh keringat dan darah, sehingga ketampanannya wajahnya terasa sirna. Sungguh ia dihina dan disingkiri banyak orang. Tanpa takut dan malu, Veronica mendekati Yesus, kain hidup yang dapat meringankan dan mengusap luka dan penderitaan mereka. Di dalam keluarga pun kita Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Jalan kian mendaki, berbatuan dan beban di pundak Yesus seakan menggerogoti semua kekuatannya. Yesus jatuh lagi di bawah salib. Kayu palang hina itu membentur badan Yesus. Sungguh menyedihkan. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Kali ini Yesus benar-benar kehabisan tenaga. Namun Yesus tak mau perjalanan ini berakhir dan menyedihkan. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, sejumlah wanita menangis dan meratapi dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kecenderungan kita pada saat dalam menghadapi berbagai persoalan adalah kita tumbuh menjadi pribadi yang egois dan memikirkan diri sendiri tanpa mau menghiraukan orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita sikap hati untuk selalu terbuka kepada orang lain. di bawah salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan sengsara Yesus sebentar lagi akan tiba di puncak pembantaian. Puncak Golgota sudah nampak. Jalan semakin menanjak dan Tuhan kehabisan tenaga.
Yesus jatuh di bawah salib untuk ketiga kalinya. Sungguh mengenaskan. Jubah yang dipakainya penuh debu jalanan, wajahnya kotor, luka-luka cambukan berdarah lagi. Tak seorang pun peduli dengan penderitaannya, baik bila suami, istri, atau anak berbuat salah. Apakah kita akan berhenti beriman bila doa-doa kita terasa tak didengarkan? Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampainya di Bukit Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Luka-luka bekas penderitaan mulai berdarah lagi. Mereka mulai membagi-bagi pakaian Yesus di antara mereka dan membuang undi atas jubahnya. Sungguh, Yesus dipermalukan di muka umum. Seringkali secara sengaja atau yang ketiga, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci telah menujustinya. Tibalah rombongan penyalipan ke tempat yang disebut tempat tengkorak itu. Yesus hanya mengenakan sepotong kain putih. Jubahnya telah dirunding. Perbuatan yang sangat keji pun terjadi di mata rakyat. Dengan paksa dan kasar, para arjujo menyeret Yesus dan membaringkan tubuh lemas itu di atas palang penghinaan. Teriakan Yesus memecah seluruh jagat, dan langit ketika paku-paku keangkuhan manusia menembusi tangan dan kakinya. Maria, ibu Yesus, tak kuasa menahan tangis ketika ia mendengar jeritan putranya yang kesakitan. Setelah dipaku, para arjojo menegakkan salib itu. Putra manusia yang tiada bersalah tergantung penuh kehinaan. Siapakah yang bersalah? ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Allah menujustinya. Kira-kira jam 12, kegelapan meliputi daerah itu. 3 jam lamanya, Yesus bergulat dengan maut. Saat ia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, ia berkata, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan Daku?" Namun, ia taat kepada Bapa sampai mati dan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembusnya. Yusuf dari Arimatia menurunkan Yesus dari salib dan meletakkannya di pangkuan Bunda Maria. Sebagai ibu, Maria turut merasakan penderitaan ini. Ia sungguh berduka. Dalam kedukaannya, Maria tetap berteduh dalam iman. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tak dapat dibayangkan oleh akal manusia bahwa seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya masih mampu berpasrah sedalam itu kepada Allah. Namun itulah kenyataan iman Maria.
bahkan ia Kami memberikan menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Setelah jenazah Yesus diambil, mereka mengapaninya dengan kain lenan dan memburitnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dimakamkan di suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang di dekat ia disalibkan. Kalau biji gandum tidak jatuh di tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Namun bila ia mati, maka ia akan berbuah banyak. Banyak hal di dalam diri kita yang perlu kita kuburkan, agar kita pun bertumbuh kembang dan menghasilkan buah yang banyak. Masuk alam kematian sampai bangkit mulia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Satu. Ono sing kerantir ora apa-apa, meneh. Ya wes sayangnya tua-tua nih 6 kan tak kon lompat. Dari gunung asap 24 ya.